أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati gurunda kita Ustaz Zul, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, teku-teku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita daripada keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya alhamdulillah, Allah mengizinkan kita untuk mengawali pagi kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu semua orang sehat sanggup untuk taat. Belum tentu orang yang kuat sanggup untuk datang ke masjid. Belum tentu juga orang yang punya kelapangan waktu luang bisa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kok, ada orang sakit bisa ke masjid, ada orang yang gak bisa melihat sampai ke masjid. Kita tahu rupanya ini semuanya adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan oleh Allah kepada kita untuk taat. Ini merupakan nikmat besar di zaman yang banyak perkara yang melalaikan kita. Maka patut kita syukuri. Salawat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana di bulan ini beliau dilahirkan. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau menjadikan kita sebagai orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di tempat mulia ini, di rumah Allah, yang apabila kita berkumpul di tempat yang mulia kita senang. Makanya penduduk surga itu ketika dikumpulkan di dalam surga, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kita melihat, Allah sebutkan orang-orang penduduk surga itu wajahnya ceria, sumringah, senang. Mereka alal ara'iki yanzurun. Mereka di atas dipan-dipan itu saling melihat. Ada kawannya, ada tetangganya, ada saudaranya, mereka saling tegur sapa. Karena tabiat manusia, kalau berjumpa di tempat yang baik itu senang, bertambah senangnya dan suka silaturahmi. Kita kalau jumpa di masjid, masya Allah, nadro, berani kita tegur. Berbeda kalau jumpanya di tempat maksiat. Itu kalau pergi ke tempat-tempat maksiat, tempat apalah misalnya, mabuk-mabuk, itu dari jauh kita lihat ada kawan kita, berani tegur kan? Gak berani. Lagi tempat kepelacuran misalnya, lihat di pojok, ada tetangga, gak berani kita bilang, gak berani. Kita sembunyi, kita keluar lari, takut jemaah dirahmati Allah. Maka berkumpul di tempat ini
kita senang jemaah dirahmati Allah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan yang kita banggakan, kita senang, membuat hati kita tenang dan tentram ini, kembali Allah kumpulkan kita nanti di tempat yang lebih hebat, di tempat yang paling betul-betul menenteramkan kita, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah, dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam Al-Qismus Sani, bagian kedua. Dalam kitab tersebut beliau membagi kepada 3 bagian. Yang pertama fi'lul ta'ah. Fi'lul ta'ah. Yang kedua yaitu ijtinabul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Dalam bab tersebut, bagian tersebut, beliau menyebutkan pintu-pintu kemaksiatan daripada seorang manusia, dari anggota tubuhnya yang zahir ada 7. Ini pintu segala maksiat. Ada lisan 1, ada mata 2, yang ketiga telinga, yang keempat tangan, yang kelima perut, yang keenam kemaluan, dan yang ketujuh adalah kaki. Ini 7 ini potensi untuk bermaksiat luar biasa besar. Bahkan pintu maksiat paling utama daripada 7 anggota. Kemudian beliau menyebutkan, dan daripada 7 anggota ini yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah, lisan. Ini paling banyak. Sampai Rasulullah mengatakan, aktsar ma yudkhilun nas an-nar, perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah apa? 2. Al-fam, mulut yaitu lisan, wal faraj, dan kemaluan. Bahkan rusak kehidupan seseorang. Bukan hanya sendiri dia rusak, negara bisa rusak gara-gara lisan. Kita lihat bagaimana yang terjadi sekarang, jemaah rahmati Allah. Rupanya sebabnya komunikasi. Sebab utamanya lisan. Kadang-kadang orang sanggup untuk bersabar dengan banyak kesulitan-kesulitan, tapi kalau sudah direndahkan dengan lisan, tapi kalau sudah dihina dengan lisan, tapi kalau sudah ditantang dengan lisan, maka orang yang gak merasa susah pun berdiri dia. Itu gara-gara lisan. Maka perlu untuk menjaga lisan. Mulutmu harimaumu, kata orang-orang. Dia bisa menjaga kita dan bisa menerkam kita. Maka jemaah rahmati Allah, Rasulullah juga menyampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Baginda Rasulullah bahkan sampai berani menjamin, jemaah rahmati Allah. Beliau menantang, beliau mengumumkan. Apa pengumuman yang beliau lihat? Man yakman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidai atman lahul jannah. Siapa yang sanggup memberikan jaminan kepada saya, dengan lisannya tidak berbuat buruk, dengan kemaluannya dia tidak berbuat buruk, saya jamin dia masuk surga. Berani dijamin oleh baginda Rasulullah. Kalau bisa jaga lisan, jaga kemaluan, saya jamin dia masuk surga. Bahkan ciri utama orang muslim itu apa? Al-muslim, kata baginda Rasulullah, man salimal muslimun, yang bisa memberikan keselamatan kepada orang-orang, kepada orang-orang yang beriman, min lisani, dengan lisannya, wa yadi, dengan tangannya. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita bisa memberikan ketentraman, ketenangan, kenyamanan dengan lisan dan tangan kita. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan ini tidak ada satupun dosa yang tak bisa dilakukan oleh lisan. Semua bisa dilakukan oleh lisan. Seseorang berdusta dengan lisan.
Seseorang bisa berbuat baik gara-gara ninggalin dusta. Ada salah seorang sahabat Rasulullah sangat baik dengan rahmat Allah, kasih sayangnya luar biasa. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam, tapi dia memberikan syarat kepada Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi jangan banyak-banyak peraturannya, satu saja peraturannya. Kalau memang satu peraturan, saya amalkan peraturan tersebut, boleh, saya mau masuk Islam. Tapi kalau banyak aturan-aturan yang lain, saya nggak mau masuk Islam. Jadi langsung terus dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Boleh. Rasulullah bilang satu syaratnya saja, yaitu apa? Jangan bohong. Itu saja. Iya, itu saja. Jangan bohong. Dia awalnya udah betul-betul suka dengan Rasulullah, ngefans berat sama Rasulullah. Ketika dia mau masuk Islam, minta cuma satu syarat saja, bertambah lagi cinta dia kepada Rasulullah. Sampai dia bilang, gak apa-apa, kamu masuk Islam syarat kamu satu saja, jangan bohong. Apa yang terjadi? Ketika dia ingin mabuk, teringat, ini kalau saya pulang mabuk ketemu Nabi, ditanya sama Nabi, dari mana? Malu saya jawab kalau saya bilang mabuk. Nabi baik kali sama saya, baik kali Nabi sama saya. Akhirnya gak jadi mabuk, ingin berzina. Kemudian teringat, ini kalau Nabi tanya ke saya, dari mana? Saya bilang dari zina, malu saya. Akhirnya apa? Gara-gara ninggalin dusta, baik Islamnya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam